Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ibu Riana dalam Ruang Fisika. Pembahasan kita kali ini adalah materi kelas 10 yakni dinamika partikel. Kompetensi dasar yang diharapkan dimiliki oleh siswa pertama adalah menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diharapkan mampu melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya terkait gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus benda dengan menerapkan hukum Newton. Materi kita hari ini yang pertama adalah hukum Newton tentang gerak, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, dan jenis-jenis gaya. Anak-anak, sebelum membahas hukum 1 Newton, perhatikanlah praktek dari kakak kelas berikut ini. Telur yang diletakkan di atas gelas, ketika kertas ditarik dengan cepat, maka telur akan jatuh ke dalam gelas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu penerapan hukum 1 Newton, di mana disebut hukum inersia atau hukum kelembaban benda, di mana benda yang diam akan tetap diam dan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya lain yang bekerja. Hukum 1 Newton dinyatakan dengan persamaan sigma F sama dengan 0. Persamaan ini berlaku pada saat benda dalam keadaan diam atau dalam keadaan bergerak lurus beraturan. Kemudian berikutnya kita akan saksikan di sini simulasi gaya dorong atau orang yang memberikan gaya dorong terhadap benda. Kita setting massa benda adalah 40 kg ditambah 50 kg, totalnya 90 kg. Kita dorong dengan suatu gaya. Di sini saya dorong dengan gaya 196 Newton. Kita lihat bagaimana kecepatan yang terjadi. Ya, yang mula-mula benda itu dalam kondisi diam, dia akan bergerak dengan kecepatan yang cukup besar ya, 10,4 meter per sekon. Berikutnya, kita akan ubah masanya. Masanya akan kita tambah, yaitu 50 ditambah 80 ditambah 40, yaitu 170 kg. Kita dorong dengan gaya yang sama, kurang lebih sama, yaitu 196 Newton ya. Kita dorong, maka kecepatan yang terjadi adalah sekitar 5,3 meter per sekon. Artinya apa? Artinya semakin besar massa benda yang dikerjakan oleh suatu gaya yang tetap ya, maka percepatannya itu akan semakin kecil. Tapi semakin kecil massa benda, maka percepatannya akan semakin besar. Nah, begitu juga dengan gaya. Semakin besar gaya yang dikerjakan pada suatu benda yang sama, maka percepatannya semakin besar. Kalau gayanya semakin kecil, jika bendanya sama, maka percepatan akan semakin kecil. Ya. Hukum kedua Newton ini dinyatakan dengan persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Berikutnya, di sini ada tayangan ya, Festival Cisadane, di mana ada lomba dayung perahu naga. Kita lihat bagaimana gerakan orang mendayung. Orang mendayung menggerakkan dayungnya dari depan ke belakang atau mendorong air ke arah belakang, sehingga perahu akan mendapatkan gaya dorong ke arah depan atau seolah-olah air mendorong ke arah depan. Nah, peristiwa ini dikenal dengan nama gaya aksi reaksi ya. Dalam hukum ketiga Newton menjelaskan bahwa gaya aksi reaksi oleh dua buah benda pada masing-masing benda itu besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Dengan persamaan sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Jadi besarnya aksi sama dengan besarnya reaksi, hanya arahnya yang berlawanan. Ya, seperti tadi mendayung. Dayung adalah aksinya dan perahu terdorong ke depan adalah reaksinya. Berikutnya kita akan mengenal jenis-jenis gaya. Gaya yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat ini merupakan gaya yang dimiliki oleh setiap benda yang memiliki massa, ya, karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Gaya berat dirumuskan dengan persamaan W sama dengan M dikali G, di mana W adalah lambang dari gaya berat, ya, dari kata weight, satunya adalah Newton, M adalah massa dalam 1 kg, dan G adalah percepatan gravitasi. Untuk di bumi rata-ratanya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat atau biasa dibulatkan 10 meter per sekon kuadrat. Arah gaya berat selalu menuju ke arah pusat bumi, ya, atau ke arah bawah. Apabila digambarkan dengan simulasi, arah gaya berat adalah sebagai berikut.
Selanjutnya adalah gaya normal. Gaya normal ini merupakan gaya yang tegak lurus bidang permukaan. Gaya normal dimiliki oleh benda yang terletak pada suatu bidang. Arah gaya normal apabila benda berada di atas bidang, maka arah gaya normal tegak lurus bidang, sehingga ke arah atas. Dan apabila benda terletak di atas, gaya normal ke arah bawah. Apabila benda terletak pada bidang miring, maka gaya normal tegak lurus bidang. Yang ketiga adalah gaya gesek. Gaya gesek ini adalah gaya kontak yang berlawanan dengan arah gerak. Timbul jika benda tepat akan bergerak atau sudah bergerak. Ya, timbul jika permukaan benda atau permukaan bidang kasar. Ya, gaya gesek statis ini ketika benda tepat akan bergerak dirumuskan dengan Fg S sama dengan mu S dikali N. Untuk gaya gesek kinetik adalah ketika benda sudah mulai bergerak. Ya, Fgk sama dengan mu k dikali N, di mana N adalah gaya normal. Dan mu adalah koefisien gesekan tergantung kasar halusnya suatu bidang permukaan dan permukaan benda itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Ada sebuah benda terletak pada bidang datar, didorong ke arah bawah oleh gaya 30 Newton. Benda bermassa 4 kg dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat ditanyakan adalah gaya normal. Maka yang diketahui adalah massa, gaya, dan juga percepatan gravitasi. Yang ditanyakan adalah N atau gaya normal. Untuk menentukan gaya normal, kita harus mengetahui arah gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, yaitu ada gaya berat ke arah bawah dan juga ada gaya normal yang ke arah atas. Dan kondisi benda ini dalam kondisi diam, sehingga kita gunakan hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0, di mana gaya yang ke arah atas ya kita kurangi dengan gaya yang ke arah bawah, yaitu N sama dengan N dikurang F dikurang W sama dengan 0, di mana N sama dengan F ditambah W karena pindah ruas ya, atau N sama dengan 30 ditambah 40 sama dengan 70 Newton. Contoh soal yang kedua, tentukan besar percepatan yang dialami benda. Benda bermassa 4 kg ditarik ke arah kanan oleh gaya 30 Newton, di mana permukaan benda dan lantai ini bergesekan dengan koefisien gesekan statis adalah 0,3. Ditanya adalah percepatan. Ya, diketahui massa 4 kg, F adalah 30 Newton, mu 0,3, percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, yang ditanyakan adalah percepatan benda. Ya, untuk menentukannya maka kita harus menentukan gaya normal dulu dengan rumus sigma F sama dengan 0, karena benda secara vertikal ini tidak bergerak atau diam. N dikurang W sama dengan 0. N adalah sama dengan W, maka N sama dengan M kali G, yaitu 4 kali 10, 40 Newton. Lalu kita tentukan nilai gaya gesek ya. Fg sama dengan mu dikali N, 0,3 dikali 30, sehingga hasilnya adalah 9 Newton. Selanjutnya untuk menentukan percepatan benda, kita menggunakan hukum kedua Newton, karena benda ini bergerak dengan suatu percepatan. Dengan rumus sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F ini adalah resultan gaya. Resultan gaya yang bekerja pada benda ini adalah gaya tarik yang 30 Newton ke arah kanan dikurangi dengan gaya gesek yang ke arah kiri. Sehingga F dikurangi Fg sama dengan M dikali A. Dan A 21 dibagi 4, 5,25 meter per sekon kuadrat. Bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan bisa dipahami. Ibu akan kirimkan file ini dalam bentuk PDF di Portaldik. Selamat belajar, selamat semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.